La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa ulumikum wa ulumi sayyidi salihin fid dharain amin wa radhiyallahu ankum ila anqal an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni wa qala alaihi salam al-harairu salahul bait wal ima'u fasadul bait wa qala alaihi salatu wassalam man arada an yalqa Allah tahiran mutahharan falyatazawwajil harair. Wa qala alaihi salatu wassalam iltamisu rizqa bin nikah. Wa qala alaihi salam man tazawwaja faqad u'tiya nisfal ibadah. Wa qala alaihi salatu wassalam shirarukum uzzabukum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam shirarukum uzzabukum wa aradhilu mautakum uzzabukum. Wa qala alaihi salatu wassalam shirarukum uzzabukum rak'atani min muta'ahhilin khairun min sab'ina rak'atan min ghairi muta'ahhilin. Wa qala alaihi salatu wassalam ma at'amta zawjataka fa huwa laka sadaqatun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita berkumpul, berjumpa, meneruskan pelajaran kita masih di bab nikah. Ini tentunya bab nikah adalah bab yang tidak bosan-bosan untuk kita bahas ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Makanya bab nikah ini kalau sudah sampai bab nikah, anak pesantren tuh yang ngantuk hilang ngantuknya. Nah, ini di sini aja begitu. Ini tandanya pengen kawin semua nih. Ya. Wa qala alaihi salam al-harairu silahul bait wal ima'u fasadul bait. Apa kata Nabi? Nabi menerangkan di hadis ini adalah tip mencari pasangan hidup. Nah, ini bagi orang yang pengen mencari pasangan nih, sudah siap zahir batinnya, sudah siap segala-galanya, maka tipnya ada dikasih tahu oleh Nabi. Apa itu al-harairu salahul bait? Apa makna al-harairu? Jam'u hurrah. Jamak daripada kata hurrah, yaitu merdeka. Diriwayatkan oleh Dailami wa Sa'labi an Abi Hurairah wa da'afuhu as-Sakhawi, dan didhaifkan oleh Imam Sakhawi. Wa qala al-Manawi li'anna al-ima'a mutabaddilatun wa la khasyata lahunna ala urudihinna wala khairu lahunna bi iqamati nizamil baiti ghaliban. Maksudnya apa? Di sini tip mencari jodoh adalah terutama perempuan. Ya enggak? Terutama perempuan. Kenapa sebabnya? Di zaman sekarang hati-hati, banyak operasi plastik. Takutnya kalian kena barang yang mustakmal. Ini dihukumi apa ini? Mau dibilang wanita, dia suaranya punya apa nih? Hukum, punya jakum. Mau dihukumi laki-laki, barangnya ada. Ini si malakama nih. Makanya hati-hati kalian pilih pasangan zaman sekarang. Jangan asal mulus langsung diembat. Nanti pas malam pertama menangis. Nah, minta ampun kalian. Makanya jangan tergoda dengan wajah, jangan tertipu dengan wajah. Kenapa sebabnya? Harair salahul bait. Pasangan yang pertama kita harus cari adalah dia akhlaknya baik. Karena dengan akhlaknya baik itu akan mampu menyelamatkan rumah tangga dan mampu mendatangkan rizki. Pasangan yang baik, solehah, itu mampu mendatangkan rizki.
wal ima'u fasadul bait. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita hanya sekedar mencari pasangan yang cantik, yang gagah, tapi tidak diperhatikan ibadahnya bagaimana, akhlaknya bagaimana, sifatnya bagaimana, maka dia akan dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga kita. Itu penting dalam mencari jodoh. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man arada ay yalqallaha tahiran mutahharan falyatazawwajil harair. Apa kata Nabi? Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan suci dan mensucikan, falyatazawwajil harair, yaitu bermakna harair di sini rawahu diriwayatkan Ibnu Majah an Anas bin Malik wa man at-tahara huna as-salamah minal atham. Di sini yang dimaksud mutahharah, kalau kita ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan suci dan selamat dari semua dosa-dosa, al-muta'alliqatu bil furuj, yang selamat daripada dosa kemaluan. Ingat, kalau kita ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan gagah perkasa, maka hendaknya dengan nikah. Kenapa sebabnya? Karena dapat menjaga kemaluan kita. Mohon maaf, ini apalagi yang sudah masa-masa puber, apalagi di zaman sekarang, kita ini lebih gampang, zaman sekarang lebih gampang laki-laki dikejar perempuan. Kalau dulu laki-laki cari perempuan, sekarang perempuan cari laki-laki. Kenapa sebabnya? Saking banyaknya. Maka godaan laki-laki lebih berat di zaman sekarang ketimbang zaman dulu. Maka kata almarhum Zainuddin, dulu jalannya berlubang, sekarang lubangnya berjalan. Ini hati-hati. Kita manusia normal, punya nafsu. Siapa sih yang tidak punya nafsu? Kita punya nafsu. Tapi ingat, jangan sampai kita terjerumus ke lembah zina. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita semua ini harus belajar mencari bagaimana cara menyelamatkan. Dan alhamdulillah, selama kita masih mau datang majelis, selama masih mau sholat, insya Allah dijauhkan dari sifat itu. Dan itu sudah kita rasakan. Dalam artian alhamdulillah, sampai detik ini kita diselamatkan dari perbuatan zina. Kenapa sebabnya? Jaga 5 waktu. Kalau kita jaga 5 waktu, insya Allah selamat perzinahan. Walaupun kita ini dekat sama perempuan, dekat sama laki-laki, tapi karena kita sholat 5 waktu, jaga 5 waktu, sedekat bagaimanapun, insya Allah Allah jaga dari perzinahan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Maka hendaknya kita kalau berjumpa dengan Allah, hendaknya maka dengan pernikahan. Dan ingat, bagi istri juga, karena harus dalam pasangan itu harus ada namanya komitmen dan adanya saling terbuka. Kalau pasangan kita kekuatannya lebih daripada kita, maka jangan biarkan pasangan kita sampai mencari di luar dengan membelanja. Ini penting kita bicarakan, karena sebenarnya kita tidak bisa bicarakan depan anak-anak. Cuman kapan lagi? Karena kita ini mau mondok, tidak bisa lagi mau mondok sudah. Kita mau pergi ke pondok susah sudah. Kita mau masuk pondok setengah mati. Sedangkan majelis taklim yang seperti ini orang udah males datang. Maka yang terjadi, suaminya, oh enggak apa-apa suami saya berzina, melacur, enggak apa-apa, yang penting dia enggak nikah lagi. Ini dua-duanya masuk neraka. Si istri masuk neraka, si suami diseret masuk neraka. Maka kalau kita sudah sadar bahwa kebutuhan suami itu lebih daripada kita dan kita tidak mampu melayaninya, solusinya 2. Kita kawinkan lagi dia, atau
kita layani dia dengan maksimal mungkin. Kenapa sebabnya? Jangan kita mempertahankan rumah tangga tapi kita dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Begitu caranya rumah tangga, harus jujur. Karena kita ini akan berjumpa dengan Allah. Kalau kita yang anak muda bagaimana? Yang anak muda, kalau kita memang sudah tidak mampu menahan, maka hukum nikah itu ada 5. Ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, tergantung keadaan, situasi, kondisi kita. Kita nikah bisa wajib. Kenapa bisa wajib? Kalau kita tidak mampu menahan syahwat. Kalau ini tidak bisa ditahan nih, kalau saya tidak nikah nih, bahaya nih. Bisa-bisa cari lubang sendiri nih, bro. Ini bahaya, makanya wajib nih nikah. Kalau sudah posisi darurat begini, maka wajib sudah nih. Tidak bisa ditahan lagi, maka wajib. Ada juga haram. Haram nikah. Jangan mentang-mentang hadis Nabi, an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Waman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa orang yang tidak mau nikah, bukan dari golonganku. Ingat, tunggu dulu. Ada nikah yang haram. Nikah perkara ada yang nikah yang haram. Yaitu apabila kita nikah tidak mampu memenuhi daripada dohir dan batin daripada si istri. Haram kita nikah. Ya, haram. Minta maaf. Misalnya kita ini tidak punya syahwat atau barang itu tidak bangun. Barang itu tidak bangun, si Joko itu tidak bangun. Biar kita maksa nikah. Padahal si Joko itu sudah tidak berfungsi. Kita mau nikah, akhirnya yang menderita si perempuan. Maka haram nikah dalam keadaan begini. Dan si perempuan boleh minta talak, si perempuan boleh minta cerai. Dan hakim wajib menceraikan. Kenapa sebabnya? Si Joko tak bangun. Bilang hakim, kenapa kau minta cerai? Aduh Pak Hakim, saya sudah tidak betah. Kenapa? Gagas ya orangnya memang. Cuman itunya tak bangun. Kacau juga. Begitu juga si perempuan mau maksa nikah. Tapi kalau barangnya tertutup, ada juga penyakit itu. Makanya itu perhatikan. Jangan mentang-mentang kita hadis Nabi kita ceplok, ambil langsung kita pakai tanpa dari dalil hukum. Ada wajib, ada haram, tergantung keadaan kita. Oh, tapi kalau kita Ustaz, kayaknya saya ini masih mampu menahan syahwat, tidak bakalan saya berzina. Tapi saya ini masih mau cari kerja untuk orang tua saya, bagaimana? Bagus, tidak masalah. Asalkan benar jujur, dia memang benar tidak berzina. Dia bekerja betul-betul untuk orang tuanya. Dia mampu menahan godaan perempuan, tidak sampai berzina. Maka itu bagus. Tapi kalau dia, saya tidak mau nikah Ustaz, mau menafkahi orang tua saya, tapi berzina, ini yang kacau. Maka Nabi memberikan bagi orang yang begitu, dia sehat jasmani, dia mampu untuk nikah, uang ada. Kalau dia tidak nikah, pilih 2. Kalau tidak mati Yahudi, mati Nasrani. Kalau dia tidak matinya nanti mati seperti Yahudi, matinya seperti Nasrani. Kenapa sebabnya? Karena masa mudanya untuk foya untuk dugem. Jadi wa qala alaihi salatu wassalam iltamisu rizqa bin nikah, yaitu maka tertutup daripada, maksudnya di sini adalah akan tercukupi rizki kita dengan nikah. Nabi mengatakan di sini, ay tazawwaj fa innahu jalibul lil barakah jarul rizqi idza salahat niat. Kembali ke niat lagi. Apa kata ini? Kata musannif, kata Imam Nawawi di dalam syarahnya,
maka kalau kita menikah akan Allah cukupi rizki kita. Coba kita bayangkan, waktu muda berapapun gaji kita tidak bakalan cukup, kurang aja. Mau gajinya berapapun akan kurang. Terasa kok habis ya, belum lagi tanggal 30 habis sudah gaji. Padahal tidak dikasih orang tua, istri tidak ada, anak tidak ada, gaji besar kok habis. Nah, ini keberkahan. Maka dengan menikah, kalau benar niatnya untuk menjaga kemaluan, untuk mempunyai keturunan yang bisa memperjuangkan agama, dan untuk bisa membanggakan Nabi Muhammad, betul niatnya, apa kata Nabi? Dia akan dipenuhi dari semua rizki-rizkinya. Ustadz, gaji saya nih kayaknya tidak mampu. Jangankan berdua istri, sendiri aja rokok berutang dia pun. Sendiri aja rokok berutang. Apalagi ditambah istri. Ini menurut pikiran manusia. Tapi beda dengan bagaimana cara Allah mengatur rizki. Kalau kita lebih mengedepankan pikiran kita daripada Allah, maka pantas kalau hidup kita selalu melarat. Kenapa? Kita lebih mendewakan pikiran daripada kekuasaan Allah. Apalagi kenikah dengan orang kaya, niatnya supaya menjadi kaya, menjadi tercukupi. Maka niat seperti ini tidak dibenarkan. Maka Allah cemburu dengan orang-orang yang niat ingin nikah dengan orang kaya hanya supaya ingin menjadi kaya, tercukupi. Seakan-akan dia menduakan Allah. Seakan-akan dia mau berkata, Allah itu tidak maha mencukupi. Yang mencukupi itu calon suamiku yang kaya. Maka wajar ketika kita nikah, Allah cabut semua rizkinya, Allah cabut hartanya, kembali dari nol. Kata Allah, rasain lu, kembali ke nol. Kenapa? Allah cemburu. Dia nikah bukan karena Allah, bukan karena menegakkan syariat Allah, bukan karena memuliakan daripada ajaran Allah. Dia hanya ingin menikah supaya mendapat warisan, mendapat harta, mendapat aksesoris dunia. Maka wajar ketika dia nikah, Allah cabut semuanya itu. Oh, menyesal saya nikah dengan dia. Kalau tahu begitu saya tidak nikah dengan dia. Alhamdulillah. Makanya istri kita membawa rizki masing-masing. Kita membawa rizki. Dia tidak bakalan ngambil rizki kita, dan kita tidak akan ngambil rizki istri. Anak kita tidak bakalan mengambil rizki kita, karena semua sudah diatur, masing-masing punya rizki. Wa qala alaihi salam, man tazawwaja faqad u'tiya nisfal ibadah. Barang siapa yang nikah, sungguh telah diberi baginya separuh daripada ibadah. Orang yang nikah itu ibaratkan sudah dikasih separuh ibadah. Orang yang belum nikah, sekalipun dia sampai jidatnya hitam ibadah tengah malam, dia belum menyamai derajatnya orang yang sudah punya istri. Kenapa sebabnya? Orang yang punya istri sudah Allah kasih ibadah lebih dari mereka yang tidak punya istri. Kalau bahasa kasarnya, orang yang sudah punya pasangan nikmat dunia akhirat. Orang yang jomblo sengsara dunia akhirat. Hujan kedinginan, orang kehangatan, dia kedinginan. Nah, makanya cepat nikah. Wa qala alaihi salatu wasalam, syirarukum uzzabukum. Paling jelek daripada kalian, apa kata Nabi? Paling jeleknya kalian adalah orang yang tak mau nikah. Beda dengan Imam Nawawi, ulama uzzab. Ada ulama uzzab, ulama yang tidak punya istri karena sibuk nuntut ilmu, sibuk membahas ilmu, sibuk mengarang kitab, sibuk ibadah, lupa dan terlupakan memang untuk nikah. Seperti Wali Majdub, Wali Janzab itu lupa dia nikah. Saking asyiknya dia bersama Allah, lupa. Kalau kita pura-pura lihat anak gadis jalan aja sudah matanya terbelolok, mau kita wali janda.
Hah? Ya enggak? Jadi kalau kita normal, lihat cewek itu ada nafsu, itu celaka kalau kita enggak mau nikah. Beda dengan Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wali perempuan yang memang terlupakan untuk nikah, sehingga beliau asyik ibadah tengah malam, asyik ibadah baca Al-Quran, asyik ibadah dengan ibadahnya kepada Allah, sehingga terlupakan untuk nikah. Itu wali. Kalau kita perempuan tidak mau nikah, sudahlah saya tidak mau nikah, tapi SMS-an kencang, tapi teleponan kencang, tapi kita jalan sama laki-laki kencang. Nah ini bukan wali namanya. Nah ini akal-akalan. Jangan kayak pendeta. Pendeta itu tidak mau nikah, tidak mau kawin, ya enggak? Kita beda. Makanya alhamdulillah kita agama Islam. Kalau seandainya orang Islam ustadznya tidak boleh nikah, maka saya akan duluan paling pamit jadi ustadz. Saya angkat tangan, ya tapi motor sendiri jadi ustadz. Saya tidak mau. Kalau seandainya ustadz tidak boleh nikah, alhamdulillah Islam itu menganjurkan nikah, bahkan dikasih lebih. Makanya syukur kita beragama Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, syirarukum uzzabukum. Paling jeleknya di antara kalian adalah orang yang tidak mau menikah. Wa aradilu mautakum uzzabukum. Kehinaan bagi orang mati dalam keadaan tidak punya jodoh, belum ada istri, belum pernah menikah. Makanya kalau ada orang jomblo mati, tapi sebelum mati dia jomblo, sering berzina, sering dia bermaksiat, jomblonya mati jomblo, tunggu aja malamnya itu keluar dia tuh, penasaran dia, gentayangan, menyesal saya belum nikah, tahu gitu saya nikah dulu. Makanya hati-hati yang jomblo-jomblo nih, takutnya malaikat nanti nunggu di rumah kalian. Wa qala alaihi salatu wasalam, syirarukum uzzabukum. Paling ini diulang-ulang sampai 3 kali oleh Nabi. Paling jeleknya kalian adalah orang yang tidak mau menikah. Rak'atan wa aradilu mautakum uzzabukum. Kehinaan bagi orang mati dalam keadaan tidak punya jodoh, belum ada istri, belum pernah menikah. Makanya kalau ada orang jomblo mati, tapi sebelum mati dia jomblo, sering berzina, sering dia bermaksiat, jomblonya mati jomblo, tunggu aja malamnya itu keluar dia tuh, penasaran dia, gentayangan, menyesal saya belum nikah, tahu gitu saya nikah dulu. Makanya hati-hati yang jomblo-jomblo nih, takutnya malaikat nanti nunggu di rumah kalian. Wa qala alaihi salatu wasalam, syirarukum uzzabukum. Paling ini diulang-ulang sampai 3 kali oleh Nabi. Paling jeleknya kalian adalah orang yang tidak mau menikah. Rak'atani min muta'akhilin khairun min 70 rak'atan min ghairi muta'akhilin. Orang 2 rakaat orang yang punya keluarga, sholatnya orang yang punya istri dan anak, 2 rakaat sholatnya orang yang punya istri lebih bagus daripada 70 rakaat daripada orang yang tidak punya istri. 2 rakaat nih, kita sholat 2 rakaat, Allahu Akbar. Sholat duha, katakanlah sholat duha 2 rakaat. Kalian nih yang jomblo-jomblo, 70 rakaat sampai pecah kepala kalian, masih sorry nggak ngalahkan kita. Kalian yang jomblo-jomblo nih, biar sampai hitam jidat kalian sholat, kita yang punya istri 2 rakaat aja, habis itu merokok santai. Kalah. Jadi 2 rakaat orang yang punya istri lebih bagus daripada 70 rakaat daripada orang yang jomblo, tidak punya istri. Kasihannya jomblonya. Sedih saya dengarnya. Enggak? Aduh. Makanya kalau saya usul ada menteri-menteri bagi khusus jomblo, menteri perjombloan. Jadi supaya tidak ada di Indonesia jomblo. Kalau ada yang jomblo, racun aja semua.
Wa qala alaihi salatu wassalam, ma at'amta zawjataka fa huwa laka shadaqatun. Tidaklah kita memberi makan, menyuapi istri kita kecuali satu butir nasi yang masuk ke dalam perut istri kita dihitung sedekah. Satu butir nasi dimakan anak istri kita dihitung sedekah. Makanya orang yang punya istri itu nikmat tohir batin. Pokoknya Allah senang dengan orang yang punya istri. Jadi pembahasan kali ini adalah bagaimana di sini dijelaskan ai inna nawaha fi kulli kama qayyadahu fil khabar sahih biqoulihi yahtasibuha sadaqatan rawahu Ahmad wa Tabrani anil Miqdam bin Ma'di karbu bisnadin sahih wa fi riwayatin dinarun anfaqtuhu fi sabilillah ay fi ghuswi aw sabilil khair wa dinarun anfaqtuhu fi raqabatin ay fi i'taqiha wa dinarun tasaddaqa bi 'alal miskin wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlika ay nafaqatan wajibatun aw mandubatun a'dhamuha ajra alladhi anfaqta 'ala ahlik. Jadi kita bersedekah untuk orang jihad, kita bersedekah untuk orang yang fakir miskin, masih lebih besar kita bersedekah dengan istri kita. Kita bersedekah dengan istri kita mengalahkan bagaimana orang sedekah dengan orang yang mau berjihad. Bagaimana? Itu baru satu istri. Kalau 3 istri coba bayangkan. bilang perempuan bagus sedekah sama Palestina dengan orang-orang itu kan. Enggak pulang kan. Ya, ini kata musannif bukan kata saya. Ini. Maksudnya lebih besar pahala bersedekah sama sekeluarga. Maksud saya itu kalau satu aja begitu besarnya, bagaimana kalau banyak? Mudah-mudahan kita diberikan Allah panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan Allah yang jomblo mudah-mudahan cepat dapat pasangan yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan cepat nikah tahun ini. Dan mudah-mudahan yang pengen bertambah sedekahnya mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La